Pemirsa, para ahli telah bersepakat bahwa Pulau Jawa dan Sumatera dahulunya menyatu bersama Kalimantan, kemudian membentuk dataran yang disebut dengan Sunda Besar. Akan tetapi di sisi lain, pemisahan Jawa dan Sumatera diyakini adalah akibat gerakan lempeng bumi, walaupun tak sedikit yang berpendapat bahwa letusan Gunung Krakatau sebagai penyebab pemisahan ini. Ada dua kajian ilmiah yang mengatakan proses terjadinya pemisahan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera yang tercatat secara detail. Seperti apakah pencatatan itu? Bersama saya Jero Topakan Selobi Omnivora, inilah dua kajian ilmiah terkait terpisahnya Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Satu, terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera akibat letusan Gunung Krakatau. Pendapat yang mendukung pemisahan Jawa dan Sumatera karena letusan Krakatau biasanya mengacu pada Pustaka Raja Purwa yang ditulis oleh pujangga Jawa Ronggowarsito pada tahun 1869. Dalam buku ini dikisahkan letusan Gunung Kapi yang belakangan diidentifikasikan sebagai Gunung Krakatau menjadi penyebab pemisahan Pulau Jawa dan Sumatera. Peristiwa ini disebutkan terjadi pada tahun 416 Masehi. Peneliti dari Los Alamos National Laboratory, New Mexico, Ken Wallace, termasuk yang mendukung tentang kemungkinan letusan besar Krakatau Purba hingga memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Ia membuat simulasi dengan skenario letusan super, namun berbeda dengan Ronggowarsito, Ken menyebutkan letusan itu kemungkinan terjadi puluhan ribu tahun yang lalu. Melalui penanggalan karbon dan radioaktif, para ahli geologi memastikan bahwa Krakatau pernah beberapa kali meletus hebat. Sepertinya pembentukan Selat Sunda tidak mungkin karena sebuah letusan tunggal yang besar, seperti ditulis dalam legenda Pustaka Raja Purwa itu. Setidaknya ada dua periode letusan besar di Krakatau, tetapi itu sekitar ratusan bahkan ribuan tahun lalu, tidak pada tahun 416 Masehi, sebut Selinga de Boer and Donald Theodore Sanders dalam Volcano in Human History 2002. Walaupun pencatatan Ronggowarsito tentang waktu letusan masa lalu Krakatau diragukan ketepatannya, pujangga ini barangkali benar soal pemisahan Pulau Jawa dengan Sumatera yang berkaitan erat dengan letusan Krakatau. Dua, terpisahnya Pulau Jawa dan Sumatera akibat aktivitas lempeng tektonik. Ada pendapat yang berbeda datang dari pakar geolog dari Museum Geologi yakni Indio Pratomo. Dikatakan bahwa pemisahan Jawa dan Sumatera sepertinya bukan karena letusan Krakatau. Sebaliknya Krakatau terbentuk karena pemisahan kedua pulau ini sebagai produk gerakan tektonik di dalam bumi. Pemisahan Jawa dan Sumatera terjadi karena gerakan tektonik. Pulau Jawa dan Sumatera bergerak dengan kecepatan dan arah yang berbeda akibat tumbukan lempeng Indo-Australia ke Euro-Asia. Perbedaan ini menyebabkan terbukanya celah di dalam bumi. Demikian dijelaskan oleh Indio Pratomo dan juga diamini oleh Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Surono yang meyakini bahwa proses tektoniklah yang membentuk Krakatau. Pulau Jawa menurut Surono bergerak ke arah timur dengan kecepatan sekitar 5 cm per tahunnya, sedangkan Pulau Sumatera bergerak ke arah timur laut dengan kecepatan 7 cm per tahun. Proses ini menyebabkan Pulau Sumatera bergerak ke arah utara dan meninggalkan Pulau Jawa sehingga membuka kerak bumi di Selat Sunda. Surono mengatakan letusan gunung api pada prinsipnya terjadi sebagai bentuk penyaluran energi dari bawah bumi yang dikumpulkan oleh gerakan lempeng bumi. Selain berupa letusan gunung api, energi ini juga bisa dilepaskan dalam bentuk gempa bumi. Letusan gunung api dan gempa bumi dikatakan saling mengisi. Di Sumatera, dari gerakan lempeng lebih banyak di saluran dalam bentuk tingginya intensitas gempa di sepanjang sesar besar Sumatera. Kondisi ini menyebabkan Sumatera tidak ada lagi letusan gunung api yang berskala besar.
Tetapi di Pulau Jawa terjadi sebaliknya. Intensitas gempa darat relatif sedikit dibandingkan Sumatera, namun letusan gunung apinya relatif lebih tinggi. Energi yang dikumpulkan dari tumbukan lempeng kebanyakan disalurkan dalam bentuk letusan gunung karena sesar darat di Jawa tidak ada yang besar. Lalu bagaimana dengan Krakatau yang berada di antara dua sistem geologi Jawa dan Sumatera yang berbeda itu? Dikatakan bahwa Krakatau yang berada di titik engsel antara Pulau Jawa dan Sumatera menjadi unik, ditambah lagi dengan keberadaan lautan yang mengelilingi pulau gunung api ini. Krakatau menjadi sangat berbahaya jika terjadi kebocoran dan air laut menembus ke dalam bumi hingga mendekati kantong magma yang mendidih, letusan besar bisa terjadi. Padahal jika terjadi letusan besar, kemungkinan terjadi tsunami juga tinggi. Kemunculan kembali anak Krakatau dari dalam laut pada tahun 1930-an setelah letusan besar pada Agustus 1883 dan menghancurkan nyaris seluruh tubuh pulau gunung api ini menandakan aktivitas tektonik yang menyuplai magma terus terjadi. Akankah anak Krakatau menjadi seperti ibunya yang meletus hebat mengirim tsunami besar sehingga menewaskan lebih dari 36.000 jiwa? Geolog dan juga penulis buku populer Simon Winchester tahun 2003 menyebutkan proses-proses yang mengarah pada kejadian petaka itu tidak bisa dihentikan. Selama proses subduksi atau penujaman lempeng masih terjadi, selama itu pula pasokan energi dan magma ke Krakatau masih akan terus terkumpul. Masalahnya, tidak ada yang pernah tahu seberapa kuat gunung api ini akan meletus. Kalau ada alat yang dapat meramalkan letusan gunung api, maka akan dibeli semua, termasuk penjualnya. Demikian kelakar dari pakar geologi. Memang manusia tidak bisa melawan alam, akan tetapi yang bisa dilakukan adalah bagaimana membangun sistem mitigasi bencana yang kuat dan menyiapkan masyarakat untuk terus waspada. Saya Juliet Tabakan, Selobi Omnivora, terima kasih dan sampai jumpa.